Kisah romantis ini dimulai dengan dua pacar pulang dari universitas. Setelah hari yang berat dalam perjalanan, Xiaoqing dan Tian mendiskusikan prestasi akademik masing-masing, mencoba mencari tahu bagaimana mereka berhasil melakukannya dengan baik. Dalam semua tugas, Tian percaya bahwa yang terpenting adalah bekerja keras. Dan bekerja keras karena dia kurang tidur dan mengerjakan pekerjaan rumahnya sepanjang malam. Itulah sebabnya dia mendapat nilai bagus. Di beberapa titik temannya mengeluarkan ponselnya, dan para gadis melihat iklan dirilis oleh perusahaan besar. Mereka memperkenalkan logo baru yang memiliki bentuk seorang gadis cantik berbaring di tempat tidur. Di tengah peristiwa, Tian tiba-tiba menyerah pada kenangan. Beberapa waktu lalu dia bertemu Jin Yang, direktur muda perusahaan, yang bereaksi agresif terhadap perilakunya. Gadis itu kembali ke rumah setelah pesta dan minum banyak, sehingga dia menyerang pria itu. Terlepas dari seluruh situasi, dia menunjukkan simpatinya dan membawa gadis itu ke kamar hotel, di mana dia bisa beristirahat dan tidur untuk pulih. Bangun di pagi hari tanpa pakaian, gadis itu terkejut dan tidak ingat peristiwa malam sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah dia telah terlibat asmara dengan Jin Yang, tapi Tian tidak berani menanyakannya. Pria itu belum benar-benar menyentuhnya dan baru saja tertidur di sampingnya. Merasa takut dan malu, gadis itu melarikan diri saat Jin Yang sedang mandi dan meninggalkan catatan yang ditulis dengan lipstik. Marah tentang semuanya, pria itu memutuskan untuk menarik perhatian gadis itu dan membuatnya kembali dengan menggunakan siluetnya sebagai logo perusahaan. Tian sekarang pergi ke perusahaan Jin Yang untuk menghadapinya dan menuntut agar logo baru dihapus. Sekali di kantor, siswa bertemu dengan mata keranjang lokal yang memiliki gadis layu di pelukannya. Begitu pasangan sendirian bersama, Tian memutuskan untuk memberi pria itu uang untuk melunasi hutang sewa kamar hotelnya. Jin yang menolak uang itu dan menyatakan bahwa dia tidak membutuhkannya karena minatnya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia ingin memiliki hubungan dengan gadis cantik dan menawarinya kartu kredit emas untuk membiarkan dia memiliki apapun yang dia inginkan. Marah karena diperlakukan seperti ini, Tian meninju wajah pria itu dan menyatakan bahwa dia bukan gadis yang mudah diterima tawaran seperti itu. Setelah kembali ke rumah, Tian melihat foto mendiang ibunya dan memutuskan untuk mempertimbangkan kembali tawaran pria itu karena dia perlu menghemat uang untuk terus membayar uang sekolahnya. Dia dan ibunya bermimpi, dan gadis itu siap untuk menyadarinya dengan cara apapun untuk membangun karir yang cemerlang dalam waktu dekat. Di malam hari, Tian pergi ke pesta untuk menerima lamaran Jin Yang dan menjadi kekasih resminya. Dalam perjalanan pulang, gadis itu bertemu Biming, sahabatnya yang jelas-jelas jatuh cinta padanya. Tian tidak memperhatikan perasaan temannya dan katakan padanya apa yang terjadi, yang mengejutkannya di hari-hari berikutnya. Tian dan Jin Yang terus menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Dengan setiap pertemuan, pria itu semakin jatuh cinta pada gadis itu dan mulai bersikeras bahwa hubungan mereka meningkat ke tingkat yang baru selama salah satu kencan mereka. Jin yang mencoba mencium gadis itu dan menawarkan untuk bercinta, tetapi ditolak karena dia tidak siap untuk itu. Sedikit kemudian, ternyata pengusaha itu sangat pencemburu dan tidak sabar. Setelah bertemu gadis itu di pusat perbelanjaan bersama dengan Biming, Jin yang mencurigainya selingkuh dan menciumnya dengan penuh gairah. Setelah itu, ia menyatakan Tian wajib menjadi pasangannya, dan itu akan terjadi dalam waktu dekat. Gadis itu jelas tidak mengharapkan pernyataan seberani itu, tetapi menyadari bahwa dia juga memiliki perasaan dan jatuh cinta dengan pengusaha kuat. Akibatnya pasangan ini terus lebih sering bertemu dan mulai terbuka satu sama lain. Saat makan malam romantis, Jin Yong mengungkapkan dirinya sebagai pria yang lembut dan penuh kasih, mampu bersikap baik pada seorang gadis. Setelah makan malam, pengusaha itu mengajak gadis itu ke tempat khusus, di mana kejutan menunggunya, berupa ruangan nyaman penuh lampu. Setelah mencium-cium Tian,
Pria itu menawarkan untuk membuat ciuman mereka berikutnya spesial. Tetapi siswa yang sederhana itu tidak siap untuk sesuatu yang lebih. Beberapa saat kemudian, pria itu mengajak gadis itu kembali ke tempatnya untuk menghabiskan malam bersama. Dia secara naif setuju, tidak sadar bahwa Jin yang suka pulang tanpa pakaian yang mengguncang Tian sedikit meskipun malu dan sopan. Gadis itu tidak terburu-buru untuk pergi ke rumah orang favoritnya dan segera menghabiskan waktu bersamanya. Perbedaan mereka dalam peluang keuangan menjadi semakin terlihat. Mencoba mengatur kejutan romantis, Tian mengajak pengusaha untuk berkencan di sebuah kafe jalanan kecil yang jelas-jelas tidak ia sukai. Meskipun kondisinya mengerikan, pasangan mempertahankan suasana romantis dan ciuman. Setelah itu mereka bermalam di tempat tidur. Beberapa waktu kemudian, Tian memberitahu pacarnya tentang semua ini, yang membuatnya cemburu. Xiaoqing bermimpi mengalami kisah cinta yang serupa, tapi belum bertemu pria yang layak, cukup untuk membuatnya menjadi kenyataan. Sementara itu Jin yang mengunjungi ibunya Lu, dan menemukan dirinya pada kencan romantis, diatur secara rahasia darinya. Xinqi yang cantik jatuh cinta dengan pengusaha, dan ingin bersamanya. Tapi hati pria itu sudah diambil. Dia memberitahunya bahwa dia telah bertemu dengan wanita impiannya. Jadi dia menolak Xinqi yang sangat membuat gadis itu kesal. Malam harinya Tian pergi jalan-jalan bersama temannya di beberapa titik berseri-seri, memutuskan untuk bertanya mengapa gadis itu melihatnya hanya sebagai teman, karena dia naksir dia. Tian menjelaskan bahwa dia sudah memiliki pria yang dia cintai, jadi dia tidak bisa menawarkan apapun kepada pria itu kecuali persahabatan. Beberapa saat kemudian, gadis itu menjadi dokter magang untuk sebuah perusahaan besar yang dimiliki Jin Yang. Gadis itu dikejutkan oleh fakta bahwa sejak hari pertama, dia ditawari gaji yang sangat tinggi. Dia ingin menerima, tetapi segera menyadari bahwa dia tidak memiliki tanggung jawab dan tidak bisa berbuat marah tentang ini. Dia bertemu dengan pengusaha dan menyatakan bahwa dia tidak membiarkan dirinya diperlakukan seolah-olah dia tidak berguna dan tidak bisa berbuat apa-apa meskipun Jin yang dalam perjanjian. Gadis itu menolak posisi itu dan pergi. Di malam hari dia bertemu dengan Bi Iming dan mengundang rekannya ke restoran. Dia melakukan ini tidak hanya untuk menikmati perusahaan yang menyenangkan dari sahabatnya, tetapi juga untuk membuat pengusaha itu cemburu dengan melihatnya di samping pria lain. Perhatikan ketegangan Tian dan hubungan dengan Jin Yong. Bi Ming menunjukkan ketekunan dan pengadilan gadis itu yang membuat pengusaha tidak hanya cemburu, tapi juga segera marah. Jin yang merilis video yang dengan cepat mendapatkan popularitas, mengorbankan citranya sebagai pengusaha. Secara terbuka mengakui bahwa dia jatuh cinta dengan gadis itu dan ingin dia kembali padanya. Meskipun tindakan berani Jin Yang, gadis itu terus mengabaikan pria itu. Bahkan, ketika dia muncul di luar rumahnya dengan buket bunga, segera Tian menyerah pada perasaan pengusaha dan kembali ke perusahaannya. Gadis itu mengambil posisi yang lebih tinggi karena dia siap untuk tanggung jawab dan pekerjaan. Jin yang benar-benar senang bahwa Tian akan bekerja dengannya karena dia sangat merindukan dan membutuhkannya. Dia menjanjikan perawatan yang layak di tempat kerja, dan sebagai hasilnya pasangan itu memulai hubungan mereka dan jalan-jalan bersama lagi. Segera Bi Min memberitahu pacarnya bahwa dia harus pergi untuk tinggal di Prancis, berada di dekat saudara perempuannya yang menderita karena kondisi jantungnya. Beberapa hari kemudian Tian dan Jin yang muncul di sebuah pesta, memilih memakai outfit seolah-olah mereka adalah seorang putri dan seorang pangeran. Di malam hari setelah acara gala, gadis itu mengakui itu. Dia bermimpi melakukan desain kostum dan bermimpi membayar uang kuliah untuk mewujudkan keinginannya. Semuanya tampak baik-baik saja dengan pasangan, tapi segera mereka memiliki kesulitan baru dalam pribadi Yuri, kepala perusahaan saingan. Dia mengundang Tian untuk rapat dan mengakui bahwa dia jatuh cinta dengan pengusaha dan tidak ragu bahwa dia akan bersamanya. Si cantik kaya percaya bahwa
Jin Yong harus berkencan dengan seorang gadis dengan status yang sesuai. Tapi Tian yakin akan perasaan pria itu dan menyatakan bahwa tidak ada yang akan mengganggu cinta mereka. Saat kembali ke rumah, gadis itu mendiskusikan hal ini dengan Jin Yong, menyadari bahwa dia mungkin tidak meragukan perasaannya. Keesokan paginya gadis itu bertemu Jiang Su, seorang supir taksi motor dan teman masa kecil yang siap membantunya dengan semua tugasnya. Berlari di seluruh kota, Tian tidak menghitung kekuatannya, dan pada titik tertentu pingsan memanfaatkan momen itu. Yuri memotret Jiang Su, membawa gadis itu dalam pelukannya, dan mengirimkannya ke pengusaha, menyebabkan dia memiliki kemarahan dan kecemburuan. Semua ini mengarah pada pertengkaran besar antar pasangan. Jatuh cinta. Tian menjelaskan bahwa orang ini adalah teman masa kecil, dengan siapa dia tidak pernah memiliki apa-apa. Di malam hari Jin yang bertemu Yuri dan menegurnya untuk menjauhkan pesaingnya dari kehidupan pribadinya lagi, atau akan berakhir buruk di malam hari. Pengusaha kembali ke Tian dan memberinya cincin pertunangan, berjanji akan segera menikahinya. Beberapa saat kemudian Xin Chi muncul di depan pintu perusahaan dan menyatakan ke Tian bahwa dia adalah tunangan sejati pengusaha itu. Kecewa pada pria itu yang tidak membantah ucapan Xin Chi, gadis itu pergi, hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi depresi. Dia bertemu teman masa kecil dan menyadari bahwa itu banyak lebih mudah baginya untuk berhubungan dengannya. Tian menyadari bahwa cintanya yang kuat untuk Jin Yang tidak akan membuat mereka bahagia, karena dia tidak akan pernah menjadi bagian dari dunia orang kaya. Dialognya dengan Jiang Su terganggu oleh orang kaya, pria yang meraih lengan gadis itu, dan memulai pertengkaran lagi karena cemburu. Jiang Su membela Tian dari serangan pengusaha, tapi dia setuju untuk mengikuti Jin Yang untuk berdiskusi hubungan mereka secara pribadi. Pada satu titik konflik berakhir dengan ciuman dan menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya Tian bangun lebih dulu dan memutuskan untuk meninggalkan surat perpisahan. Di cermin kamar mandi menggunakan lipstik merah, gadis itu memperjelas bahwa jalan mereka akan berpisah dan dia tidak akan mencampuri urusan orang kaya. Kebahagiaan pria itu membuatnya mengizinkannya menikahi Xin Chi karena mereka kaya dan pantas satu sama lain. Setelah melihat tulisan itu, pria itu tidak mengambil langkah apapun dan menjadi tertekan. Setelah itu dia mulai mendekati Xin Chi. Xiaoqing mengetahui apa yang terjadi dalam hubungan pasangan dan memutuskan untuk menghadapi pria kaya. Dia mengkritiknya dan menyebutnya bodoh karena Jin yang telah kehilangan cinta dari seorang penting baginya dalam sosok Tian, dan dia harus melakukan segalanya untuk mendapatkannya kembali selagi dia masih punya kesempatan. Mendengar percakapan ini, karena dia menelepon ibu pengusaha itu dan memberitahu apa yang terjadi, Liu memberi saran. Dia mencari cara untuk membuat putranya jatuh cinta padanya dan menjauhkannya dari Tian. Menjadi sangat posesif karena dia tidak pernah menjauh dari Jin Yang siang dan malam, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu gadis pengemis itu. Pria itu menjadi kesal dengan kegigihannya, dan pada satu titik ia meminta untuk dibiarkan sendiri karena ia tidak menginginkan hubungan romantis dan belum siap untuk hubungan dengan gadis lain. Meskipun ia menangis dan menyenangkan Xin Chi, menyadari bahwa lelaki itu tidak akan mengubah sikapnya terhadapnya. Jadi dia memutuskan untuk menerima pilihannya dan pergi. Beberapa waktu kemudian, sekelompok pria berpakaian hitam muncul di sekolah dan bertemu dengan profesor tua yang mengajar. Sebagai ternyata mereka mencari gadis itu sebagai mendiang ibunya adalah istri dari kepala mafia Cina. Tetapi sekarang dia telah disingkirkan melalui warisan. Tian harus mengambil alih komando para gangster untuk menghormati tradisi dan melanjutkan pekerjaan mendiang ayahnya. Segera setelah Tian mengetahui semua ini, gadis itu mencoba melarikan diri, tetapi para pria berpakaian hitam menculiknya dan menguncinya di sebuah kamar, lalu menunggu instruksi lebih lanjut untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Segera, Tian berhasil melarikan diri melalui jendela kamar mandi.
Setelah bebas, gadis itu bergegas ke perusahaan Jin Yang karena dia membutuhkan bantuan dan perlindungannya. Dalam perjalanan, Tian percaya bahwa semua ini adalah semacam lelucon yang jahat. Tetapi para gangster terus mengejarnya. Di sebuah gang dia bertemu dengan seorang wanita misterius yang telah meminjam wig untuk tetap tinggal tidak diperhatikan. Tampaknya dia menyelamatkan nyawa Tian, tetapi sebenarnya tidak. Setelah menyingkirkan para pengejarnya, wanita itu mendorong gadis itu di bawah roda mobil yang lewat. Karena dia milik orang lain, geng mafia menyaingi klan mendiang ayah Tian. Beberapa hari kemudian, gadis itu terbangun di rumah sakit dan bertemu dengan seorang mafia yang memberitahu bahwa dia membutuhkan pengawal untuk melindunginya dari serangan semacam itu. Sepanjang waktu, karena kecelakaan, gadis itu menderita amnesia. Akibatnya dia melupakan sebagian masa lalunya. Ini terutama menyangkut hubungannya yang penuh gejolak dengan Jin Yang. Gadis itu mencoba mengingat ciuman-ciuman seperti itu, tetapi dia tidak dapat mengingat wajah pria itu dengan siapa dia berselingkuh. Tahun berlalu dan Jin Yang menemukan Tian sedang memeluk gadis itu. Dia memberitahu gadis itu bahwa dia telah memutuskan hubungannya dengan Xinchi karena dia masih mencintainya dan ingin bersama. Tian menolak pria itu dan meninju wajahnya karena dia tidak mengingatnya. Segera para mafia tiba di tempat kejadian dan menahan Jin Yang dengan asumsi bahwa dia ingin menyakiti pemimpin mereka. Beberapa hari kemudian gadis itu mengunjungi guru pertamanya. Setelah itu, dia mulai mengingat kejadian masa lalu. Dimulai dengan kenangan masa kecil dan berlanjut saat Tian pulang ke rumah. Pada satu titik, seorang pria yang menghabiskan banyak waktu bersamanya muncul di tengah kenangan, mengenalinya sebagai Jin Yang dan pria yang menyerangnya di tempat parkir. Beberapa hari yang lalu Tian akhirnya mengingat semuanya. Keesokan paginya, gadis itu memutuskan untuk melarikan diri dari gerombolan dan penjaga demi bertemu dengan pria yang masih saling mencintai. Bertemu di taman, pasangan itu berpelukan dan saling berjanji untuk mengembalikan gairah dan perasaan sebelumnya. Tian mengenang semuanya, yang berarti mereka akan bahagia bersama karena mereka disatukan oleh cinta yang gila dan cinta yang abadi.